Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis laporan keuangan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kebangkrutan PT Unilever Indonesia. Saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Safira Khairunisa, yang kedua ada Neneng Rokhayati, yang ketiga ada Desi Ratnaningsih, yang keempat ada Muhammad Pungkirmanto, yang kelima ada Pandu Satrio Wibowo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat analisis kebangkrutan. Yang pertama ada bagi kreditor untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan pinjaman, kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Nah, yang kedua ada investor saham atau obligasi untuk melihat adanya kemungkinan kebangkrutan atau tidak perusahaan yang menjual surat berharga tersebut, sehingga seawal mungkin dan dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Nah, yang ketiga ada pihak pemerintahan untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintahan, dan sedini mungkin mengantisipasi kebangkrutan pada usaha tersebut. Nah, yang keempat ada akuntan, menilai kemampuan going concern suatu perusahaan yang menjelaskan tentang subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Nah, yang kelima ada manajemen, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan antara lain seperti merger, rekrutasi keuangan, sehingga biaya kebangkrutan seperti biaya akuntan dan biaya penasihat hukum bisa dihindari. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam kebangkrutan. Yang pertama ada kesulitan keuangan jangka pendek. Yang kedua ada tidak solvable atau hutang lebih besar daripada aset. Nah, untuk mengatasi masalah kebangkrutan ini ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama ada pemecahan secara informal dan formal. Pemecahan secara informal yaitu perpanjangan jatuh tempo hutang dan mengurangi besarnya tagihan. Pemecahan secara formal yaitu apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi menjadi reorganisasi. Apabila perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi menjadi likuidasi. Prediksi kebangkrutan. Analisis univariate dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Cara memperkirakan kebangkrutan dengan analisis univariate, caranya dilakukan dengan dua rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memperkirakan kebangkrutan. Misalnya untuk menilai kasus perusahaan kereta api di Amerika pada tahun 1970 dipakai rasio keuangan sebagai berikut. Rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional BT per PO, rasio time interest earned TIE yang merupakan rasio EBIT dibanding dengan interest. Analisis multivariate, terdapat dua variabel yang dipakai, yaitu variabel bebas, rasio-rasio keuangan yang diperkirakan mempengaruhi kebangkrutan, dan variabel tidak bebas, yaitu prediksi kebangkrutan atau probabilitas kebangkrutan, dengan bangkrut dengan nilai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1. Teknik statistik yang sering dipakai yaitu analisis diskriminan, analisis probit, dan analisis non-parametrik. Skor Z yang rendah berarti semakin besar kemungkinan untuk bangkrut. Nilai koefisien X1 bernilai negatif berarti semakin tinggi. Rasio X1 akan menyebabkan skor Z semakin rendah, berarti kemungkinan bangkrut semakin besar. Nilai koefisien X2 bernilai positif, berarti semakin tinggi rasio X2 akan menyebabkan skor Z semakin tinggi, berarti semakin kecil kemungkinan untuk bangkrut. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Bluepen, Royco, Bango, dan masih banyak lagi.
Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1933. Analisis multivariat untuk perusahaan GoPublic. Rumusnya yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5, di mana x1 adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, dan x2 laba ditahan dibagi total aset, x3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, x4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, x5 penjualan dibagi total aset. Indikasi ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan, dan jika ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Jika 1,81 kurang dari ZI kurang dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area yang ambigu. Saya Safira Hoironisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini sudah ada data yang diambil dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk memperoleh nilai ZI, kita bisa menggunakan rumus dari analisis multivariate untuk perusahaan go public, yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. X1 ini diperoleh dari pengurangan aktiva lancar dan hutang lancar, kemudian dibagi dengan total aktiva. Contohnya di sini tahun 2017. Aset lancar sebesar 7.942, kemudian dikurang dengan 12.532. Kemudian ini jumlah pengurangannya dibagi dengan total aktiva sebesar 18.906. Nah, hasil dari pembagian ini kemudian dikalikan dengan 1,2. Untuk X2-nya diperoleh dari laba ditahan dibagi total aset. Laba ditahan sebesar 2.858, kemudian dibagi dengan 18.906. Hasil dari pembagian ini dikalikan dengan 1,4. Untuk X3-nya, laba sebelum bunga dan pajak dibagikan dengan total aset. EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak ini sebesar 9.496 dibagi dengan total aktiva sebesar 18.906. Kemudian hasil pembagiannya dikalikan dengan 3,3. Untuk X4-nya, nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Nilai pasar saham biasa dan preferensi ini untuk 2017 sebesar 870 dibagi dengan 13.733. Kemudian hasil pembagiannya dikalikan dengan 0,6. Untuk X5-nya, penjualan dibagi dengan total aset. Penjualannya sebesar 41.205 dibagi dengan total aktiva 18.906. Hasil pembagiannya dikalikan dengan 1,0. Kemudian sudah dikalikan semua, hasilnya ditambahkan semua, jadilah Z. Begitu pula dengan cara mencari 2018 dan 2019, sama menggunakan rumus Z. Setelah semuanya dicari, akhirnya ketemu 2017 mendapatkan Z sebesar 3,8. Di sini 3,8. 2018 sebesar 4,5
ke 2019 sebesar 3,4. Jika didiagramkan, ini akan terlihat dari 2017 perusahaan mengalami kenaikan Z-score-nya, tetapi tidak terlalu signifikan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019. Ini juga tidak terlalu signifikan, sehingga artinya angka-angka ini masih berada di posisi aman atau perusahaan berpeluang kecil untuk mengalami kebangkrutan. Yang selanjutnya ada analisis berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Unilever Tbk Indonesia. Berdasarkan pada tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori yang memiliki peluang kecil untuk mengalami kebangkrutan dengan nilai Z-score 3,8. Sedangkan pada tahun 2018, kondisi perusahaan mengalami peningkatan dengan Z-score 4,3. Kemudian pada tahun 2019, perusahaan kembali mengalami penurunan Z-score menjadi 3,4. Hasil analisis ini dari ketiga tahun membuktikan bahwa perusahaan berada pada kategori aman atau berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Adapun untuk menghitung nilai Z-score, rumusnya ZI sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 1,0 dikali X5. Untuk keterangannya sendiri, X1 adalah aktiva lancar sampai hutang lancar dibagi total aktiva, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dibagi nilai buku total hutang, untuk X5 penjualan dibagi aset. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017 hingga tahun 2019 memiliki kinerja yang cukup baik. Bisa dapat kita lihat dari peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Meskipun pada tahun 2019 kondisi perusahaan Unilever mengalami penurunan, tetapi hal itu tidak menjadi pertanda buruk bagi perusahaan Unilever, karena angka Z-score yang diperoleh berada pada kondisi yang berpeluang kecil untuk mengalami kebangkrutan.